Ibas bakal diseret ke KPK oleh Demokrat versi Muldoko, SBY auto kejang. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hari ini ada konferensi pers berlokasi di Wisma Hambalang yang mangkrak. Beberapa pendiri partai dan senior Partai Demokrat versi Muldoko ikut hadir dan menyemarakan acara. Awalnya sebelum acara dimulai beredar alasan pemilihan lokasi Hambalang karena tempatnya terbuka dan cocok dipilih di tengah suasana pandemi. Namun setelah konferensi berlangsung, ada penjelasan lebih detail mengenai alasan dipilihnya tempat sakral yang membawa elektabilitas Demokrat terjun bebas tersebut. Nama-nama seperti Maxo Pacua, Hengki Luntungan, Darmizal dan lainnya memang terlihat sangat aktif menyerang SBY. Sampai-sampai kita tahu puisi terakhir karangan SBY menuliskan cerita tentang pengkhianatan seorang sahabat. Di era SBY memimpin, mungkin kita semua masih percaya akan bualan sang mantan. Dengan wajah sendu dan mimik terzolimi, ia sukses mengelabui ratusan juta penduduk. Tapi saat ini jualannya hampir pasti tidak laku lagi, kecuali bagi abdi dalamnya sendiri. Seperti yang diungkapkan para senior partai hari ini, bahwa pemilihan Hambalang untuk mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah, bagaimana korupsi yang begitu besar hingga menyentuh angka triliunan melibatkan sejumlah nama. Salah satunya Anas Urbaningrum, Nazarudin dan Angelina Sondah termasuk Ibas. Sayangnya saat semua harus menanggung hukum dan dipenjara, nama Ibas seakan tidak tersentuh, padahal semua saksi sudah menyebut namanya termasuk Julianis. Dengan diselenggarakannya konferensi pers Demokrat di Hambalang, diharapkan akan bisa memberikan citra partai ini seperti yang diibaratkan oleh salah satu tokoh yang hadir, bahwa Demokrat ibarat pakaian yang kotor karena Hambalang. Maka untuk mencuci pakaian tersebut penting untuk mengadili semua yang terlibat di kasus Hambalang tanpa pengecualian. Kalau perlu kasus lama yang melibatkan Ibas harus dituntaskan dengan mendorong KPK agar berani melakukan pembersihan. Maxo Pacua juga menambahkan bahwa Hambalang akan dijadikan Demokrat versi Muldoko sebagai starting point to struggle for the future. Artinya di tempat sakral tersebut saat Demokrat jatuh ke titik terendahnya akan menjadi awal mula kebangkitan di 2024 kelak. Mereka juga menyebut KLB 2020 telah cacat karena mencoret puluhan pendiri partai dan hanya menyisakan 2 orang. Selain itu, SBY dengan curang mengubah ADART Demokrat dan membuatnya sebagai partai keluarga. Mungkin ini adalah saatnya keluarga Cikeas menerima karma. Mau berlari ke dasar laut atau menaiki gunung tertinggi apapun, tidak akan bisa menolak takdirnya bahwa suatu saat Ibas juga akan dipenjara. Dan mungkin saat itu hanya tinggal hitungan bulan bahkan minggu. Sia-sia sudah usaha SBY untuk menutup bangkai sang anak. Sudah karir AHY dihabisi demi mimpi jadi ketum partai, kini yang ada malah kenyataan pahit harus berhadapan dengan banyak orang yang dizolimi dahulu kala. Memang benar kalau hidup berputar bak roda, akan ada saatnya merasakan kehidupan di atas, ada pula saatnya merasakan hidup di bawah. Dan kini SBY yang sudah terlalu panik bisa dipastikan auto kejang mendengar berita ini. Baru kemarin AHY dibaiat jadi ketum, baru kemarin dirinya naik jadi majelis tinggi, baru kemarin Ibas memegang peran sebagai waketum. Kini semuanya terasa hambiar, rasanya tak ada lagi baju partai yang begitu dibanggakan. Buat apa mengumpulkan pundi uang setumpuk jika akhirnya sang anak berakhir di penjara? Pelajaran dari hidup SBY juga bisa kita renungi bersama, bahwa hidup dalam kesederhanaan dan kejujuran lebih mulia ketimbang setumpuk harta dunia. Seperti akhir episode Jokowi nantinya, bisa kita pastikan dirinya akan sibuk menikmati masa tua dan bermain bersama Jan Etes, Sedah Mirah dan lainnya. Beda jauh dari keluarga SBY yang pada akhirnya semua terancam dipenjarakan. Mungkin saja hukumannya lebih berat ketimbang Anas. Meski SBY masih bergelimang harta, tapi dia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, hanya menunggu waktu sampai semua boroknya satu persatu dilucuti. Tidak akan ada gunanya lagi museum di Pacitan yang dibuat atas namanya. Tak berguna lagi semua pencitraan dalam bentuk album lagu, pantun, puisi dan sebagainya. Karena yang diingat rakyat adalah bagaimana ia menghalalkan segala cara demi menghindari kasus korupsi yang menjerat anaknya. Begitulah kura-kura. Terungkap ketidaklaziman ADART Demokrat 2020, AHY langgar Undang-Undang Parpol. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Rupanya skenario bahwa Jokowi gila jabatan hingga berita abal-abal Tempo mengenai pertemuan Mega Muldoko sejatinya untuk menutup bangkai Cikias. Dari KLB yang dilakukan 2020 silam, ditemukan dokumen yang cacat formal. Hal ini tentu memperparah tuduhan sebelumnya, yakni pemalsuan akta pendirian partai oleh AHY. Maka tidak salah kalau kubu Cikias keringat dingin hingga safari ke JK. Sudah tahu dirinya melanggar hukum, malah mau menggurui pemerintah dari Menko Polhukam hingga Menkumham. Padahal dengan adanya KLB tandingan justru membongkar borok mereka. Sebelumnya, salah satu netizen dengan akun @nirmala2205 mencuitkan fakta-fakta mengejutkan tentang ADART Demokrat era AHY. Ada yang tidak lazim dengan ADART 2020 PD kubu AHY, di mana yang tanda tangan adalah ketum dan sekjen PD. Seharusnya pemimpin sidang yang menandatangani itu. Artinya ADART 2020 PD cacat formal karena disahkan di luar Kongres dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Parpol. @kemenkumham_RI TJ Hinfar 21. Sebagai pembanding ADART hasil Kongres partai lain seperti PKB dan PKPI yang berhak tanda tangan adalah pemimpin sidang. Di mana-mana pemimpin sidang yang berhak mengesahkan ADART, bukan ketum apalagi sekjennya. Menanggapi cuitan tersebut, ada salah satu netizen yang juga mendukung bukti pelanggaran tersebut. Umumnya memang ditandatangani oleh pemimpin sidang karena pada saat Kongres ketum belum dipilih, masih nunggu pengesahan pimpinan sidang. Bagaimana mau memilih ketum sementara aturannya ada di ADART yang belum disahkan? Tulis @budikarya874. Ternyata geng Cikias lah yang tega melakukan berbagai cara untuk ambisi keluarga. Tuduhan mereka bahwa pemerintah merusak demokrasi dan sebagainya nyatanya lebih pantas ditujukan ke muka mereka sendiri. Juga tuduhan SBY bahwa Muldoko tak punya hati nurani dan berdarah dingin, padahal ia sendiri yang tega merusak partai yang mengangkatnya sebagai presiden 2 periode. SBY juga dengan berdarah dingin tega menzalimi Anas hingga Antasari. Percuma saja AHY melakukan kunjungan ke KPU, Menkumham hingga Menko Polhukam. Apalagi dengan menunjukkan dokumen ADART yang ternyata cacat hukum. Sudah pasti kalau KLB kubu Muldoko menggugat, dengan mudah kepemimpinan AHY bisa dianulir. Ini juga berarti pemecatan sepihak olehnya bisa dianggap tidak sah. Masalahnya kubu Cikias dengan uang dan kekuasaannya saat ini akan habis-habisan menekan kadernya yang mempelot. Ancaman penyadapan telepon hingga pemecatan mereka menanti sewaktu-waktu. Hanya satu cara yang bisa menghentikan kezaliman SBY dan AHY di Partai Demokrat, yakni menyeret mereka berdua ke muka hukum. Dan inilah yang saat ini dilakukan Demokrat kubu Muldoko. Tentu perseteruan dengan Cikias tidak dilakukan dengan mudah. Muldoko harus membayar itu semua dengan ancaman fisik hingga santet. Tapi kita tahu kubu Muldoko beserta para pendiri partai adalah kelompok yang sah secara undang-undang. Untuk itu Cikias mengupayakan banyak hal untuk menjegalnya. Semua langkah akan ditempuh bagi mereka yang panik dan ketahuan curang. Safari AHY ke JK nyatanya hanya mendapat petuah agar menghadapi konflik internal dengan tenang. Karena semua parpol juga pernah mengalami perebutan kekuasaan. Masalahnya kemudian AHY dan SBY sudah terlanjur panik duluan. Konpres mengaku teraniaya dan dikudeta, padahal dirinya sendiri pelaku kudeta tersebut. Belakangan kita tahu Bambang Wijoyanto digandeng untuk memperkarakan orang-orang yang mengikuti KLB di Deli Serdang. Naas, laporan Bambang ditolak mentah-mentah oleh kepolisian, hingga dirinya teriak agar penyidik dicopot. Kelakuan barbar Bambang serupa dengan AHY dan jajaran di bawahnya yang dengan barbar menghantam Muldoko dari berbagai arah. Tidak puas dengan menggandeng pengacara, majalah Tempo pun ikut dibeli. Berita pertemuan Muldoko dan Mega sangat tendensius dan mengarang bebas. Bisa jadi hal ini untuk mengesankan bahwa Mega adalah dalang di balik naiknya Muldoko. Ini semua akibat Pepo sudah frustasi mendapat tekanan dari senior dan pendiri Demokrat. Dengan juru selamat terzalimi dan teraniaya hanya pada wanita, maka diseretlah nama Mega. Semoga saja pemerintah Jokowi diberi kekuatan menghadapi mafia Cikias. Masih ada Pak Tua dan anak-anak Orba yang juga harus dibersihkan, termasuk pelaku kezaliman di Lapindo dan mafia besar lainnya. Tapi kita yakin dengan segenap doa tulus bangsa ini dan juga pemimpin berhati jujur dan bersih, niscaya Indonesia bisa membalikkan keadaan. Kita akan menemui masa di mana mayoritas rakyat kita kaya dan menikmati hasil alamnya, bukan lagi sebagai penonton dan korban kezaliman bandit dan mafia. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.